Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Alamsyah. Pada kali ini, saya akan melakukan presentasi yang membahas tentang masa depan komunikasi. Oke, langsung saja ke slide berikutnya. Komunikasi sangat penting dalam hidup kita, tapi Anda tak bisa mengharapkan semuanya sama. Bagaimana komunikasi di masa depan? Kehadiran virtual. Virtual reality memungkinkan kamu bisa berinteraksi dengan objek atau lingkungan imajinasi yang disimulasikan oleh komputer. Lingkungan imajinasi ini dikenal sebagai Computer Simulated Environment. VR bisa membuat kamu merasakan realita baru. Virtual reality atau VR memiliki peranan penting dalam pendidikan, khususnya di masa pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Saat ini, dan diyakini oleh beberapa negara seperti Vietnam, Jepang, dan Cina, bahwa penggunaan virtual reality dapat terus dilakukan dalam pembelajaran saat post-pandemic. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan virtual reality di sekolah dan institusi pendidikan lainnya. Kemunculan augmented reality. Augmented reality sebagai penggabungan benda-benda nyata dan dunia maya di lingkungan nyata, berjalan secara interaktif dalam waktu nyata, dan terdapat integrasi antar benda dalam 3 dimensi, yaitu benda di dunia maya terintegrasi dalam dunia nyata. Prinsip kerjanya adalah kamera yang telah dikalibrasi akan mendeteksi marker yang diberikan. Kemudian, setelah mengenali dan menandai pola marker, webcam akan melakukan perbandingan apakah marker sesuai dengan database yang dimiliki atau tidak. Antarmuka atau komputer. Antarmuka atau komputer kadang-kadang disebut antarmuka kendali saraf, antarmuka mesin pikiran, antarmuka saraf langsung, atau antarmuka mesin otak. Adalah jalur komunikasi langsung antara otak yang disempurnakan atau kabel dan perangkat eksternal. BCI berbeda dengan neuromodulasi karena memungkinkan aliran informasi dua arah. BCI sering diarahkan untuk meneliti, memetakan, membantu, menambah, atau memperbaiki fungsi kognitif atau sensorik manusia. Kertas elektronik. Kertas elektronik adalah sebuah teknologi portable yang di tampilannya hampir sama seperti kertas biasa, namun dapat diakses ribuan kali. Berbeda seperti kertas biasa yang hanya bisa sekali ditulis, kertas elektronik bisa menerima tulisan dan merefreshnya berkali-kali. Kertas elektronik dianggap lebih nyaman untuk digunakan dibanding layar konvensional karena tampilan gambarnya yang lebih stabil, tidak perlu direfresh secara konstan, dan angle yang lebih luas. Teknologi kertas elektronik digunakan untuk menjalankan aplikasi e-book dan electronic newspaper. Saat ini terjadi persaingan antara pengusaha media untuk menghadirkan fasilitas kertas elektronik untuk medianya. Hal penting yang harus dipahami, kertas elektronik berbeda dengan kertas digital atau digital paper, yang merupakan sebuah teknologi di mana kita bisa menulis dokumen digital dengan pena digital. Pengunggahan pikiran. Emulasi otak sepenuhnya. Unggahan pikiran atau unggahan otak, kadang-kadang disebut penyalinan pikiran atau transfer pikiran, adalah hipotesis proses futuristik mengenai pemindaian keadaan mental, termasuk memori jangka panjang dan diri, dari substrat otak tertentu dan menyalinnya ke komputer. Komputer kemudian dapat menjalankan modul simulasi, memproseskan informasi otak sehingga merespon dengan cara yang sama seperti otak asli. Terjemahan otomatis. Bahasa definisi otomatis disebut kadang-kadang penebak. Ini memungkinkan Anda mendefinisikan bahasa yang mereka tulis sesuai dengan kata-kata yang dimasukkan. Secara teknis, definisi bahasa direalisasikan menggunakan kamus. Teks yang dimasukkan dibagi menjadi kata-kata, dan mereka dibandingkan dengan kata-kata dari dasar determinan. Akibatnya, ia menghitung jumlah pertandingan kata-kata dalam bahasa yang berbeda. Dan laporan ditampilkan dalam bentuk nama salah satu bahasa atau daftar bahasa yang telah ditemukan yang paling sesuai. Peluncuran bot obrolan. Bot merupakan aplikasi yang berjalan dalam chat. Penggunaan dapat berinteraksi dengan bot dengan cara mengirim suatu pesan atau perintah ke bot, dan bot tersebut dapat menjalankan suatu aksi berdasarkan input. Bot juga dapat mengirimkan pesan secara otomatis ke pengguna. Era konferensi video. VidCon atau video konferensi adalah inovasi teknologi komunikasi yang memungkinkan dua pihak atau lebih saling berinteraksi melalui sambungan video, meskipun terpisah lokasi yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa aplikasi video konferensi populer yang dapat digunakan di Android maupun iOS. WhatsApp, Google Meet, Skype, Slack, Zoom, Kisco Webex.
Berikut kutipan dari Charles Dickens. Komunikasi elektrik tidak akan pernah bisa menjadi pengganti wajar seseorang yang dengan jiwanya mendorong orang lain untuk berani dan jujur. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada kali ini gue akan melakukan sesi interview kepada salah satu mahasiswa Mercu Buana. Kita akan membahas tema yaitu bagaimana tanggapan dari seorang mahasiswa yang melakukan proses pembelajaran secara virtual. Oke, langsung saja kita perkenalkan mahasiswa dari Mercu Buana ini. Halo guys, perkenalkan nama gue Saiful Anwar. Gue mahasiswa dari Mercu Buana semester 3 jurusan Broadcasting. Di sini gue akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Iqbal. Oke Pul, bagaimana tanggapan lu sebagai mahasiswa semester 3 tentang proses pembelajaran yang dilakukan secara virtual? Menurut gue pembelajaran virtual tuh ada plus dan minusnya juga, Bal. Plusnya itu adalah kita nggak usah jauh-jauh pergi ke kampus untuk kuliah, dan yang kedua itu waktu kita tuh menjadi fleksibel karena segala aktivitas bisa dilakukan secara bersamaan. Contohnya seperti kuliah dan pekerjaan rumah tuh bisa kita kerjakan dalam satu waktu misalnya. Dan minusnya adalah kadang-kadang jaringan itu kurang mendukung untuk kuliah, dan yang kedua dosen yang memberikan materi itu juga kurang bisa dipahami menurut gua. Kurang jelas mungkin materinya yang dibawakan, karena juga mungkin gangguan internet atau jaringannya. Jadi selain lu sibuk kuliah, lu sibuk apa aja Pul? Ditanya kesibukan selain kuliah, menurut gua juga kadang suka membantu orang tua gua beres-beres rumah, membantu teman-teman gua yang memulai bisnis peternakan lele bersama gua. Udah sih, itu aja mungkin. Itu aja. Tapi lu ada gak sih kayak suatu saat lu pengen banget kuliah tuh secara offline, datang ke kampus gitu? Pengen gak sih kayak gitu? Kalau ditanya pengen sih pasti pengen ya. Ingin merasakan ketemu secara langsung bersama dosennya dan teman-teman juga. Karena kalau misalnya online terus juga kan kadang materi yang dibawakan tadi yang seperti gue bilang kadang kurang masuk ke otak gua, kurang gue pahami juga materinya. Mungkin karena kalau offline tuh mungkin bisa gue pahami materi-materi yang diberikan, dan juga ingin merasakan suasana kampus tuh kayak gimana sih sebagai mahasiswa. Juga pengen bersosialisasi gitu kepada teman-teman kita gitu ya kan? Iya benar. Iya sih. Namun dampaknya tuh besar banget ya pandemi tahun ini. Iya, menurut gue tuh pandemi COVID-19 ini sangat berdampak bagi mahasiswa seperti kita, pekerja-pekerja swasta seperti orang-orang di luar. Oke Pun, bagaimana pesan lu untuk mahasiswa yang masih malas berkuliah karena masih merasakan dampak dari pandemi ini? Ya, pesan gue untuk mahasiswa yang bermalas-malasan untuk kuliah, sebaiknya kita harus tetap semangat, karena banyak orang di luar sana yang ingin berkuliah tapi tidak bisa kuliah karena terhalang dengan ekonomi dan hal lain sebagainya. Dan untuk itu kita sebagai mahasiswa juga harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur karena bisa kuliah di masa sekarang. Jadi itu aja menurut gua. Guys, karena emang kuliah itu sepenting itu, karena masa depan tuh emang berat gitu prosesnya. Emang mahal juga. Emang mahal dan berat. Makanya kita harus menikmati sebaik mungkin agar masa depan kita tuh akan bagus gitu ke depannya. Amin. Oke, cukup sekian wawancara dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Halo guys, balik lagi sama gua mau Alamsyah. Pada kali ini gua akan review sebuah kamera analog berjenis point on shoot atau pocket kamera. Siapa lagi kalau bukan Olympus MJ2 Zoom 80. Di sini gua akan mereview singkat kamera ini. Lalu gua akan memberikan hasil foto dari Olympus MJ2 Zoom 80 ini menggunakan roll film dari Kodak Gold 200. Bagaimana hasil dari foto Olympus MJ2 Zoom 80 ini? Simak sampai habis video ini ya. Jadi kesimpulannya adalah bagi lo yang pengen mulai fotografi menggunakan kamera analog, gue saranin sih lo menggunakan kamera ini karena selain desain yang bagus dan juga bentuk yang compact, kamera ini juga memiliki fitur yang tidak kalah menarik seperti zoom, flash on off atau timer. Oke, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.